Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 525, kamu terlihat keren, dokter. Mu. Setelah makan malam, Seng Xiao benar-benar pergi ke kamarnya dan mencari berita. Dia penasaran untuk melihat seberapa besar kegigihan nona kecil itu dalam melakukan semua itu. Dan sekarang, dia bisa menyaksikannya. Wanita mungil itu berlari kemana-mana di lokasi pembunuhan, keluar masuk melewati garis polisi dan area yang dibatasi pita kuning. Tak heran kakinya melepuh. Dia masuk dalam tim kasus khusus. Tak satu pun kasus yang mereka terima mudah. Bahkan laki-laki terkadang tak tahan, apalagi seorang gadis kecil. Setelah beberapa saat, Mu Qi terbangun dari tempat tidur karena lapar dan melihat Seng Xiao duduk di sebelahnya. Dia mengulurkan tangan dan memeluk suaminya dengan wajar. Seng Xiao menatapnya, dan mengetahui dia sudah cukup tidur, dia bertanya, lapar? Ya. Mu Qi mengangguk. Bangunlah. Aku baru saja meminta bibimu untuk membawakan makanan. Seng Xiao menunjuk meja dengan dagunya. Mu Qi bangkit dari tempat tidur. Begitu mencium aroma makanan, dia segera bangkit dari tempat tidur dan duduk di meja makan. Bagaimana kamu tahu aku akan bangun secepat ini? Aku tidak melakukannya, tapi aku tahu kau akan melakukannya saat kau mencium aroma makanannya. Seng Xiao tersenyum dan membuka kancing kemejanya. Kemudian, ia mengeluarkan kotak P3K dari lemari dan duduk di sampingnya. Mu Qi bingung. Dia tidak mengerti apa yang sedang dilakukannya. Kemudian, dia melihatnya mengambil plester sebelum mengangkat kakinya dan meletakkannya di pangkuannya. Aku tahu bahwa pergi ke tempat kejadian perkara, pergi ke lapangan, atau bahkan bekerja shift malam akan menjadi gaya hidupmu di masa depan. Namun, aku tetap berharap agar kamu tetap memikirkanku saat kamu terluka atau menghadapi bahaya. Aku harap kamu akan khawatir tentang rasa cemasku terhadapmu. Mu Qi mendengarkan Seng Xiao dengan serius. Dia bingung. Biasanya, Seng Xiao akan menghentikannya. Namun hari ini, dia tidak melakukannya. Apakah kamu bertanya-tanya mengapa aku tidak menghentikanmu pergi ke tempat kejadian perkara? Mu Qi mengangguk. Aku melihatmu di berita hari ini. Aku merasa bahwa anakku mulai menjadi orang yang diinginkannya. Jika memang begitu, mengapa aku harus menghentikanmu? Seng Xiao membalut lukanya dan bertanya sambil menatap matanya. Mendengarkan penjelasannya, dia meletakkan sumpitnya dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Aku tahu kamu adalah satu-satunya orang di dunia yang paling mengerti aku. Dengan satu syarat. Katakan saja. Matamu Qi bersinar terang seperti bintang yang berkelap-kelip di langit. Kamu harus mengikuti semua kursus tentang gulat, pertarungan, dan keterampilan bela diri yang ditawarkan oleh universitas. Sementara itu, saya akan memilih beberapa kursus profesional untuk membantumu memperkuat kebugaran fisikmu. Saya tidak perlu menangkap penjahat. Aku memintamu untuk menguasai keterampilan melarikan diri. Seng Xiao mencubit hidungnya. Untuk mengawasimu, aku akan meluangkan waktu untuk berlatih bersamamu. Mu Qi melingkarkan lengannya di leher pria itu dan mengangguk dengan penuh semangat. Baiklah, aku akan melakukannya. Makan. Si kecil tampaknya selalu menuruti perintahnya. Namun Seng Xiao dapat merasakannya dengan jelas, bahwa dalam beberapa hal, dia akan bersikap teguh dan kuat dalam pendiriannya. Dan saat-saat seperti itulah dia akan menjadi orang yang mengalah. Setelah selesai makan, Mu Qi turun ke bawah. Dia sengaja ingin bertemu Mama Seng karena dia tidak ingin Mama Seng khawatir. Namun, Mama Seng sudah pergi ke Seng Mansion. Papa Seng lah yang sedang duduk di ruang tamu, menonton televisi. Ayah, apakah ayah tidak mau tidur? Nanti. Qi, apakah pembunuhnya adalah anggota keluarga Gu? Mu Qi terkejut karena Papa Seng peduli dengan kasus ini. Dia terkekeh dan berkata, kita belum bisa memastikannya. Kalau begitu, kamu harus berhati-hati saat keluar. Baiklah. Mu Qi tersentuh. Meskipun Papa Seng tinggal di rumah yang sama dengannya, dia jarang menunjukkan perhatiannya padanya. Meskipun demikian, dia tahu ayah mertuanya benar-benar mengkhawatirkan keselamatannya. Keesokan paginya, Mu Qi pergi ke universitas. Dalam perjalanannya, dia menerima telepon dari profesor. Kami menemukan kecocokan dengan bekas ban yang Anda temukan kemarin. Itu dari truk mini berwarna biru. Polisi memeriksa sistem untuk mendapatkan informasi pemiliknya, tetapi nomor plat mobilnya palsu. Jadi, tim menggunakan rekaman CCTV untuk melacak truk mini itu. Dan untungnya, kami menemukan tempat parkir truk itu hanya dalam satu malam. Itu dekat dengan rumah korban. Jadi, apakah polisi sudah menemukan pemilik truk itu? Mu Qi bertanya dengan penuh semangat. Tim memeriksa semua rekaman CCTV di sepanjang rute. Mereka melihat orang yang mengemudikan truk, tetapi identitasnya masih belum jelas. Bagaimanapun, Anda telah memberikan kontribusi yang luar biasa kali ini, Qi. Jika pembunuhnya sudah diketahui, tolong segera beritahu saya, Profesor. Baiklah.
Profesor itu tidak mengatakannya dengan lantang, tetapi suasana hatinya hari itu jauh lebih baik daripada 2 hari sebelumnya. Sekarang dia lebih rileks. Benar, kami telah menemukan mata dan kuku korban serta telepon seluler dari tempat sampah di dekatnya. Untungnya itu adalah daerah pemukiman kelas bawah, jadi sampahnya belum dibersihkan selama berhari-hari. Namun sayangnya, telepon seluler itu hancur total. Tampaknya mereka sudah mengikuti jejak si pembunuh dan sangat dekat. Jika memang begitu, bisakah kita yakin bahwa pembunuhnya tidak ada hubungannya dengan keluarga Gu? Seng Xiao bertanya pada Mu Qi setelah dia menutup telepon. Belum. Mu Qi menjawab dengan serius. Tidak ada orang luar yang diizinkan memasuki taman hiburan keluarga Gu kecuali mereka adalah pekerja konstruksi perusahaan. Jadi, bagaimana pembunuh itu bisa melakukan kejahatan di sana? Meskipun pembunuhnya bukan Huo Chong, dia pasti ada hubungannya dengan kejadian ini. Aku bisa merasakannya. Seng Xiao tersenyum lebar. Anda tampak keren, Dr. Mu. Wah, saya tersanjung. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tunangan saya tercinta atas dukungannya. Apakah kamu masih ingat hari apa 2 hari setelah ini? Tentu saja. Mu Qi mendengus. Kau meremehkanku. Tidak peduli seberapa penting penyelidikan itu, aku akan selalu memprioritaskan masalahmu. Itu tidak akan pernah berubah. Seng Xiao memeluk wanitanya dengan puas. Setelah berita kemarin, Mu Qi telah menjadi bintang dalam semalam dan sekarang menjadi wajah yang cukup terkenal di bidang ilmu forensik. Ketika Feng Sanshan melihatnya, dia mendengus. Bukankah kamu sudah berurusan dengan Huo Chong kemarin? Mengapa kamu harus pergi ke tempat kejadian perkara? Profesor itu bilang dia butuh bantuan, jadi aku pergi. Baiklah, kali ini kau telah memberikan kontribusi. Aku sudah tahu tentang kemajuannya. Feng Sanshan berhenti mengejeknya. Hasilnya mungkin akan keluar malam ini. Apakah ada yang kau curigai? Pembunuhnya tentu saja bukan Huo Chong. Profesor itu mengatakan pembunuhnya memarkir truk di dekat rumah korban. Jadi, saya punya firasat bahwa dia pasti orang yang dikenal korban. Saya pikir kita bisa menanyai sahabat korban lebih teliti lagi. Korban tidak punya saudara lain di dunia ini. Dia hanya punya seorang sahabat. Polisi akan percaya pada apapun yang dikatakannya. Bagaimanapun, dia pasti berpikir bahwa korban tidak akan bisa mengungkapkan apapun lagi. Sayang sekali. Keadilan itu punya lengan yang panjang, Feng Sanshan melanjutkan. Mari kita lihat apakah tebakanmu benar. Kita tunggu saja kabar dari Profesor.